Sedot lemak dilakukan dalam keadaan sadar, bisa atau enggak? Oke, sekarang kita lihat video di atas ya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu contoh pasien kita yang sudah pernah dilakukan liposuction atau sedot lemak di area lengan. Bisa dilihat kalau di video ini sih tampaknya tenang-tenang aja ya, masih bisa dikerjakan. Jadi sebenarnya ini merupakan salah satu pilihan untuk kalian yang ingin melakukan tindakan sedot lemak, tapi mungkin lebih nyaman bila dilakukan dalam keadaan sadar. Jadi kita mungkin bisa ada interaksi antara dokter dan pasien saat prosedur berlangsung. Sekedar review sedikit, jadi memang kalau liposuction itu intinya prosedur di mana kita membuang kelebihan lemak, tapi memang tujuannya bukan untuk menurunkan berat badan ya, tapi lebih untuk mengurangi area lemak di area yang membandel atau untuk membentuk kontur tubuh. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai prosedur liposuction atau mungkin yang sering dikenal dengan sedot lemak, tapi dalam pembiusan lokal, jadi tidak menggunakan obat bius sehingga pasien tertidur. Selamat datang di Tanya Dokter. Oke, jadi udah jelas sebenarnya perbedaannya ya. Bedanya tentu di teknik anestesinya. Anestesi lokal di sini bukan berarti tidak dibius sama sekali, dibius karena ada kata-kata anestesi, cuman sifat pembiusannya itu pasien tidak tertidur, mudahnya seperti itu mengingatnya. Jadi pasien tetap bangun, namun diberikan obat-obat pembiusan yang sifatnya hanya lokal saja, jadi pasien tidak terlalu merasa nyeri. Sementara kalau misalkan anestesi sedasi, itu pasien dilakukan tindakannya dalam kondisi dilakukan sedasi atau ditidurkan. Oke, sebenarnya bisa dilakukan di area-area liposuction pada umumnya. Jadi bisa dilakukan di lengan, bisa dilakukan di perut, bisa di bra line, bisa untuk double chin, atau bahkan kadang bisa dilakukan di paha juga. Oke, jadi keuntungannya biasanya beberapa pasien ada yang mengkhawatirkan atau dia mungkin cemas ya. Sebenarnya meskipun aman juga sih, cuman kalau misalkan dilakukan pembiusan lokal, pasien merasa lebih nyaman karena dia sadar dan dia bisa mengetahui apa yang dilakukan, dan dia bisa juga berinteraksi dengan dokternya. Itu satu. Yang kedua, sebelum tindakan pasien masih bisa makan, jadi nggak perlu berpuasa. Karena kalau misalkan untuk tindakan dalam pembiusan yang sedasi, itu pasien harus berpuasa untuk mencegah komplikasi yang tidak diinginkan. Lalu kelebihannya lagi, ya memang pasca operasi, jadi pasien tidak ada fase mungkin setelah dibius kadang masih agak teler-teler sedikit, nah itu nggak ada. Selain itu juga karena kita tidak menggunakan anestesi umum atau sedasi, ya otomatis efek samping atau risiko-risiko yang ditimbulkan dari penggunaan obat-obat sedasi tersebut tidak ada, tapi kita dipindahkan menjadi penggunaan obat-obat anestesi lokal. Oke, lalu pada prosedur liposuction lokal, umumnya kita menggunakan kanul yang lebih kecil. Jadi otomatis sayatannya pun relatif lebih kecil, bahkan kadang setelahnya bisa jadi kita tidak perlu jahitan di area tersebut. Oke, jadi sebenarnya pasien bisa memilih untuk menggunakan anestesi lokal ini. Tapi untuk pasien-pasien yang sebenarnya memang lebih nyaman untuk dilakukan prosedur dalam pembiusan yang sedasi atau tidur, ya itu memang tetap merupakan jadi opsi yang lain gitu. Karena nggak semua pasien mungkin cukup nyaman untuk dikerjakan dalam kondisi terbangun. Ada yang justru memilih untuk ditidurkan. Oke, jadi kalau misalkan membandingkan nih anestesi lokal sama anestesi sedasi, lebih aman mana? Sebenarnya kalau dengan anestesi lokal kita mengeliminasi tuh resiko dari pembiusan. Tapi nggak semua kandidat nggak semua pasien memang kandidat yang untuk dilakukan anestesi lokal. Tadi yang seperti saya sebut sebelumnya, pasien-pasien yang lebih cenderung cemas, lebih nyaman dalam posisi ditidurkan, tentu sedasi menjadi pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalkan tidak ada keadaan seperti itu, tentu saja anestesi lokal tidak masalah, karena tetap pasien itu diberikan obat bius yang untuk mengurangi rasa nyerinya, tapi pasien tetap sadar. Downtime-nya kurang lebih sama, karena prosedur yang dikerjakan pun sama-sama menggunakan kanul, sama-sama dilakukan penyedotan lemak, dan pasca operasinya sama-sama instruksi pasca operasinya sama. Cuman kalau untuk sedasi mungkin pasti ada pemantauan khusus pasca pembiusan ya. Cuman kalau misalkan dari prosedurnya sendiri itu downtime-nya sama. Oke, nah itu dia penjelasan mengenai tindakan sedot lemak atau liposuction dalam pembiusan lokal. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan tinggal di kolom komentar ya.